Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Sholawat dan salam, semoga tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, dan para sahabatnya. Sahabat yang dirahmati Allah, saat ini kita berada pada salah satu bulan yang mulia, yaitu bulan Rabiul Awal. Bagi kita umat Islam, bulan ini sangatlah penting. Karena pada bulan ini adalah di mana dilahirkannya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana kelahiran beliau adalah sebagai pertanda diutusnya Rasul Pamungkas, Rasul akhir zaman. Selain itu, beliau tidak hanya diutus bagi kalangan bangsa Arab semata, melainkan untuk semua umat manusia, bahkan untuk seluruh alam. Hal ini sebagaimana yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya berikut ini. Dan kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat manusia seluruhnya, sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Al-Quran Surat Saba ayat 28. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta, tetapi akhlak beliau sendiri merupakan suatu rahmat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan akhlak beliau sebagai sesuatu yang agung. Sahabat yang dirahmati Allah, kita diperintahkan untuk bisa mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga beliau pun mencintai kita. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut ini. Jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 31. Ayat ini setidaknya memberikan penjelasan kepada kita, bahwa supaya dapat mencintai dan dicintai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, caranya adalah dengan mengikuti beliau. Artinya kita mengerjakan sunnah-sunnah beliau dan menjalankan risalahnya. Meskipun kita sadari bahwa kita tidak mungkin bisa 100% mengikuti sunnah-sunnah beliau, sebab banyak sekali jumlahnya. Namun, ada amalan ringan yang dapat membuat kita dicintai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Amalan itu ialah dengan banyak membaca sholawat kepada beliau. Perintah bersolawat ini diperintahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui firman-Nya berikut ini. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi, dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 56. Solawat merupakan amalan yang memiliki fadilah yang luar biasa. Menurut ayat tersebut, sebelum memerintahkan kita untuk bersolawat, Allah Subhanahu wa Ta'ala terlebih dahulu bersolawat untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, diikuti oleh para malaikat. Namun perlu kita pahami, bahwa bersolawatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, artinya adalah melimpahkan rahmat kepadanya. Lalu bersolawatnya para malaikat dan orang-orang beriman, artinya adalah mendoakannya. Sahabat yang dirahmati Allah, kita ketahui bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang penuh rahmat dan keselamatan. Lalu tujuan kita bersolawat kepada beliau adalah agar kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila kita mendoakan Nabi agar mendapat rahmat dan keselamatan, maka rahmat dan keselamatan itu akan melimpah kepada kita juga yang bersolawat. Selain itu, jika kita bersolawat satu kali, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas solawat kita sebanyak 10 kali. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, barang siapa bersolawat untukku sekali, maka Allah bersolawat untuknya 10 kali. Barang siapa bersolawat untukku 10 kali, maka Allah bersolawat untuknya 100 kali. Barang siapa bersolawat untukku 100 kali, maka Allah menulis di antara kedua matanya, kebebasan dari kemunafikan dan kebebasan dari api neraka.
dan Allah menempatkannya di hari kiamat bersama syuhada. Hadis riwayat Muslim. Sahabat yang dirahmati Allah, bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan bukti kecintaan seseorang kepada beliau, di mana orang yang mencintai Nabi kelak akan masuk surga bersama beliau. Selain itu, keutamaan lain dari membaca solawat adalah bahwasanya kedudukan seseorang pada hari kiamat kelak ditentukan pula dengan solawatnya. Barang siapa memperbanyak membaca solawat, maka kedudukannya akan semakin dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis berikut ini, ketahuilah bahwa orang yang paling dekat denganku pada hari kiamat adalah yang paling banyak bersolawat kepadaku. Hadis riwayat Tirmidzi. Semoga kita bisa meraih cintanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan hanya karena seberapa banyaknya solawat yang kita baca, melainkan juga keistiqomahan kita dalam mengamalkan solawat. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang bersolawat dan menjalankan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai bukti cinta kepada beliau. Dengan harapan, beliau pun akan mencintai kita, dan kita kelak akan mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat.